kita sering merasa harus melakukan sesuatu, harus menjawab email, harus menjawab WA, harus menghadiri rapat, harus menyelesaikan tugas-tugas yang seakan-akan tidak ada habisnya. Make time ini bukan tentang bagaimana menjadi super produktif, bagaimana mengisi setiap menit dengan aktivitas, tapi ini tentang membuat pilihan sadar tentang bagaimana kita menggunakan waktu dan memastikan bahwa kita memprioritaskan pada hal yang benar-benar penting buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal YouTube kita. Kita hari ini akan membahas sebuah buku yang berjudul Make Time, How to Focus on What Matters Every Day. Ini dibuat oleh Jack Knapp dan John Zeratsky. Jack Knapp dan John Zeratsky adalah dua orang mantan karyawan Google yang mereka memiliki pengalaman yang luas dalam desain produk dan inovasi. Jack ini pernah bekerja di proyek-proyek seperti Gmail, Google Meet, sementara John terlibat dalam pengembangan YouTube dan Google Ads. Nah, keduanya kemudian bergabung dalam Google Ventures, di mana mereka mengembangkan metode desain sprint yang amat terkenal itu. Nah, pengalaman mereka di dunia teknologi dan startup memberikan mereka wawasan unik tentang bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan lebih baik di era digital ini. Konsep dasar dari buku Make Time adalah bahwa kita semua memiliki jumlah waktu yang sama setiap hari. Kita semua sama, 24 jam setiap hari. Kuncinya terletak pada bagaimana kita memilih untuk menggunakan waktu tersebut. Knapp dan Zeratsky berpendapat bahwa kebanyakan dari kita menghabiskan waktu secara default, terjebak dalam apa yang mereka sebut sebagai busy bandwagon atau infinity pools. Apa itu? Busy bandwagon adalah kecenderungan kita untuk selalu merasa sibuk, terus-menerus mengejar produktivitas. Kita sering merasa harus melakukan sesuatu, harus menjawab email, harus menjawab WA, harus menghadiri rapat, harus menyelesaikan tugas-tugas yang seakan-akan tidak ada habisnya. Sementara Infinity Pools adalah sebuah hiburan atau informasi yang tak berbatas, seperti sosial media, YouTube, Netflix, yang bisa menyita waktu kita tanpa kita sadari. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, Knapp dan Zeratsky mengusulkan sebuah kerangka kerja sederhana yang terdiri dari 4 langkah. Apa itu angkanya? Highlights, laser, energize, reflect. Mari kita bahas satu-satu ya. Pertama, highlight. Ini adalah memilih satu prioritas utama untuk hari itu. Ini bisa berupa tugas penting, proyek yang ingin kita kerjakan, atau bahkan momen yang ingin kita nikmati. Dengan memilih highlight, kita memberi fokus pada hari kita di hari itu. Dan memastikan bahwa kita memang menggunakan waktu untuk hal yang benar-benar penting. Langkah kedua, laser. Apa laser ini? Ini tentang bagaimana kita bisa fokus pada highlight yang tadi kita pilih. Nah, di sini Knapp dan Zeratsky menawarkan berbagai taktik untuk menghilangkan gangguan, menciptakan suasana yang lebih mendukung pada konsentrasi kita. Lalu yang ketiga, apa? Energize. Apa itu? Berfokus pada bagaimana kita bisa menjaga energi kita sepanjang hari. Ini melibatkan kebiasaan-kebiasaan seperti tidur yang cukup, makan yang baik, berolahraga, meluangkan waktu untuk kegiatan sosialisasi dengan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah reflect, ini keempat. Ini tentang bagaimana kita merefleksikan apa yang sudah dihasilkan, apa yang tidak berhasil, sehingga kita terus bisa memperbaiki cara kita mengelola waktu. Nah, yang menarik dari pendekatan Make Time adalah bahwa ini bukan tentang menjadi super produktif atau mengisi setiap menit dengan aktivitas. Tapi sebaliknya, ini ada tentang bagaimana membuat pilihan yang sadar tentang bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki. Ini juga memastikan bahwa kita memprioritaskan pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Tapi seperti juga semua metode yang pernah kita bahas, Make Time juga punya batasan. Apa kritiknya? Nah, beberapa berpendapat bahwa pendekatan ini tidak cocok untuk semua orang.
terutama mereka yang memiliki jadwal yang sangat terstruktur dan tanggung jawab yang tidak fleksibel. Selain itu, beberapa taktik yang disarankan dalam buku ini mungkin sulit diterapkan bagi sebagian orang, seperti misalnya menghapus semua aplikasi media sosial dari ponsel atau sama sekali tidak menonton TV. Itu bukan hal yang sederhana. Meski begitu, kekuatan utama dari buku ini, buku Make Time ini adalah fleksibilitasnya. Knipe dan Zeratsky menekankan bahwa kita tidak perlu mengikuti semua saran mereka. Jadi mereka sendiri bilang, sebaliknya mereka mendorong kita untuk bereksperimen, untuk menemukan apa yang berhasil untuk kita, apa yang tidak, apa yang cocok, apa yang tidak. Jadi dia pun menyadari tidak semua bisa dipakai oleh semua orang. Nah, sekarang kita membahas ada 3 tips praktis yang mungkin bisa kita terapkan dari buku ini. Apa itu 3 itu? 1, mari kita memilih highlight harian. Nah, setiap pagi atau bahkan malam sebelumnya kita bisa meluangkan waktu sebentar untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin menjadi highlight kita hari ini? Apa yang mau jadi highlight kita besok? Nah, ini bisa berupa proyek yang penting yang ingin kita selesaikan. Kita juga bisa menentukan tentang waktu berkualitas dengan keluarga atau bahkan hobi yang ingin kita kerjakan. Tapi dengan memilih highlight, maka kita bisa memberikan arah pada hari yang kita akan jalani dan memastikan bahwa hari itu benar-benar untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang penting. Yang kedua, mari kita coba terapkan burner list. Ini adalah sebuah metode prioritisasi yang diusulkan oleh Knipe. Bayangkan misalnya sebuah kompor dengan 2 tungku. Proyek atau tugas utama kita ada di tungku depan, sementara proyek kedua ada di tungku belakang. Nah, semua hal lain bisa dimasukkan ke dalam bak cuci piring. Nah, metode ini memaksa kita untuk fokus pada hal yang benar-benar penting dan mengesampingkan hal yang tidak penting. Lalu yang ketiga, kita bisa menerapkan taktik kecil, hal-hal mikro kecil untuk mengurangi gangguan. Nah, ini bisa berupa misalnya mematikan notifikasi di HP kita, menggunakan headphone untuk menciptakan ruang pribadi, atau bahkan menggunakan timer saat kita bekerja. Nah, taktik-taktik kecil ini walaupun nampak sederhana, tapi bisa berdampak besar dalam membantu kita untuk tetap fokus. Jadi teman-teman semua, pada akhirnya Make Time ini bukan tentang bagaimana menjadi super produktif, bagaimana mengisi setiap menit dengan aktivitas, tapi ini tentang membuat pilihan sadar tentang bagaimana kita menggunakan waktu dan memastikan bahwa kita memprioritaskan pada hal yang benar-benar penting buat kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di buku ini, kita bisa mulai mengambil kendali atas waktu kita dan bukan membiarkan waktu yang mengendalikan kita. Dan kita ingat, perubahan itu tidak bisa terjadi seperti membalikkan tangan dalam semalam. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, bereksperimen dengan berbagai taktik, temukan apa yang berhasil untuk kita. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk menikmati proses ini. Pada akhirnya, membuat waktu bukan hanya tentang produktivitas, tapi tentang menjalani hidup menjadi lebih bermakna, menjadi lebih memuaskan. Demikian pembahasan kita tentang buku Make Time. Semoga pembahasan ini bermanfaat, bisa menginspirasi bagi kita semua, dan bisa mulai membuat kita memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.